Kabar duka menyelimuti Joanna Alexandra yang baru saja kehilangan sang suami Raditya Oloan pasca dinyatakan negatif dari COVID-19. Lalu, seperti apa pesan yang disampaikan Raditya Oloan kepada anak sulungnya? Sementara itu, Nikita Mirzani kembali meluapkan emosinya di media sosial kepada seseorang yang berinisial N. Seperti apa tanggapan Nikita Mirzani saat dirinya dikatakan sebagai orang ketiga pasca mengungkapkan dirinya telah memiliki kekasih baru berinisial A? Duka mendalam menyelimuti Joanna Alexandra dan keempat anaknya saat harus menerima kenyataan sang suami Raditya Oloan meninggal dunia pada 6 Mei 2021 lalu. Sebelumnya, Radit sempat menjalani perawatan post-COVID-19 dengan komorbid asma selama beberapa hari, namun akhirnya dinyatakan negatif pada 30 April 2020 lalu. Sayangnya, meski telah negatif, namun kondisi kesehatan Radit justru menurun akibat mengalami badai sitokin yang menyebabkan peradangan di sekujur tubuh serta infeksi bakteri yang cukup kuat sehingga ia pun harus kembali dirawat secara intensif di ruang ICU. Tak berhenti sampai di situ, Radit pun harus menjalani CVVH atau terapi untuk pasien yang mengalami disfungsi ginjal. Setelah cukup lama berjuang, akhirnya Radit pun menghembuskan nafas terakhirnya di usianya yang terbilang masih muda, 36 tahun. Kiriman bunga sebagai ucapan bela sungkawa tampak memenuhi rumah duka sejak kabar meninggalnya Radit tersebar luas di media. Tangis kehilangan dari keluarga serta kerabat terutama sang istri Joanna dan keempat anaknya atas meninggalnya Radit pun semakin menyelimuti rumah duka sebelum pemakaman dilakukan. Bahkan Joanna pun tak kuasa menahan tangisnya saat meletakkan mawar di jasad sang suami hingga ia pun memeluknya erat. Ya. Untuk media nanti dikasih kesempatan untuk masuk. Kalau yang masuk ke dalam video. Kamu lu ambil dari dalam. Abang di bus, Joy mau di sini apa di bus?
Meski tampak berusaha tegar sesampainya di pemakaman, namun tangisan Joanna kembali pecah saat jasad sang suami yang terbaring di dalam peti dimasukkan ke dalam liang lahat, lalu penaburan bunga pun dilakukan. Sementara itu sang putra sulung tampak tegar dan mencoba menguatkan sang ibu dengan terus mendampinginya. Aku sih nggak ngomong-ngomong sih, aku biasanya cuman peluk aja, cuman sayang-sayangin aja ya, karena aku percaya dia tuh tahu ya, aku percaya dia sedih, I know dia sedih banget, tapi aku juga tahu dia bangga sama diri dia. Aku tahu dia sangat bersuka cita karena dia sekarang sudah di surga, dia sudah tidak ada rasa sakit. Itu sih, jadi aku cuma peluk-peluk aja. Kalau adik-adik aku juga peluk aja sih. Kalau Zeraya yang umur 10 tahun dia udah mengerti, tapi Zoe sama Ziuna yang paling kecil belum. Rasa kecewa sempat dirasakan anak sulung Joanna dan Raditya, Juriel Faris, kala mendengar kabar sang ayah meninggal dunia. Namun pengabdian sang ayah terhadap sang pencipta sebagai seorang pastor membuat Juriel merasa bangga kepada sang ayah. Bahkan Juriel pun memiliki keinginan untuk mengikuti jejak sang ayah sebagai pastor. Aku sih pertama kayak nggak percaya ya. Aku pikirnya kayak dia itu orang yang sangat sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi kenapa dia harus pergi di umur yang sangat so young ya. Jadi aku tuh nggak percaya pertama-tama, tapi ya and then mama panggil, aku langsung aku dibilang harus jemput ke rumah duka, langsung aku nangis ya. Yang pertama aku nggak percaya, abis itu aku pertama lihat jenazahnya, ya aku nangis banget sih ya. Of course aku tuh pertama-tama tuh sangat kecewa ya sama Tuhan, tapi setelah itu sih aku ya bangga karena Dedi itu mempunyai dampak yang sangat besar di negara ini. Dedi di mata aku dia tuh orang yang sangat setia sama Tuhan, dia tuh sangat setia, dia tuh orang yang sangat jujur, dia tuh orang yang menjadi dirinya sendiri. Dia tuh nggak mencoba jadi orang lain. Kalau dia tuh selalu jujur. Kalau ada masalah, kalau dia melakukan something yang jelek ya dia selalu ngaku. Kalau dia lagi cewek sama Tuhan dia ngaku. Ya pokoknya aku bangga banget sih. Kalau sama diri sih banyak banget sih ya memorinya. Ya pernah aku diajak khotbah sama Dedi. Aku juga pernah diajak ke Disney Park tuh, seneng banget deh aku. Aku juga selalu kalau di rumah tuh kalau malam-malam suka nonton film horor tuh, aku suka sama Dedi. Ya pokoknya aku seneng banget lah waktu dia masih pesan Dedi yang paling aku ingat. Dia bilangnya mungkin dari Mazmur 23 dia sering banget bilang itu ke aku ya, walaupun kita di tempat yang sangat susah, kita di situasi yang sangat susah, yang membuat kita panik, membuat kita stres, membuat kita frustasi, kita jangan kehilangan harapan. Tapi kita harus selalu percaya Tuhan Tuhan mempunyai rencana untuk kita semua, dan rencana itu adalah rencana yang baik,
bukan rencana yang ya Jakarta gitu. Aku sih kepikiran ya. Sekarang kan banyak orang yang bilang kayak continuous legacy gitu ya. Ya jadi aku kan anak pertama, jadi aku mempunyai responsibility, saya mempunyai tanggung jawab untuk ya melanjutkan Lady. Aku sih juga pernah sih sebelumnya aku pernah khotbah, aku sebelumnya pernah ya sharing ke orang lain dan saya sih juga suka. Jadi ya I'm looking forward to it sih. Sejak memutuskan menjadi pastor, sosok Radit dikenal para sahabatnya Regina Idol, Noella Idol, dan Jason sebagai sosok yang menginspirasi serta tegas dalam menyampaikan kebenaran. Meski begitu, di balik sikap tegasnya tersebut rupanya Radit merupakan sosok yang humoris. Bahkan para sahabatnya menyebut pria kelahiran 7 Desember 1984 itu kerap jahil terhadap teman-temannya. Kak Radit tuh orangnya lucu, jahil, tapi ya gitu, serius kalau lihat tentang Tuhan dia nggak bercanda. Maksudnya orangnya saklek banget. Kadang-kadang ya omongan-omongannya suka ngegas gitu, tapi itu bener gitu. Bukannya dia ngegas karena dia merasa so tau apa enggak gitu. Karena memang ya dia menyampaikan kebenaran. Apa ya, mungkin kalau yang kayak private banget sih kayaknya enggak gitu ya, tapi memang banyak ketemu di acara-acara gitu ya, kayak dengerin dia khotbah kayak gitu. Jadi memang dia sangat-sangat menginspirasi lah ya, dan bisa dilihat dari yang hadir hari ini pun yang merasa sangat di-bless sama kehadiran dia, itu nggak bohong lah istilahnya. Orang-orang yang datang ini semua benar-benar merasa terimpact sama hidupnya Kak Radit. Jadi memang sebegitu menginspirasinya. Mungkin kalau orang yang lihat di sosial media dia pribadi yang serius, tapi sebenarnya dia jahil. Jahil banget. Nah, jahilnya dia justru sebenarnya lagi kayak ngasih tahu dia itu sayang sama manusia gitu. Sama orang-orang dia sayang. Dan dia tuh family man gitu. Dia kalau kemana-mana pasti dia bawa anaknya gitu. Kayak anak-anak selalu nemenin dia ngajarin hal-hal yang ya kita lihat anaknya bisa ngomong kayak gitu di sosial media, pasti dia punya didikan yang luar biasa. Wah, ketemu Kak Radit tuh udah lama banget deh. Kita sering live di Instagram. Live di Instagram. Ya, jadi ya karena pandemi kita seringnya online gitu. Jarang sih ketemu ya. Sejak corona kayaknya enggak. Terakhir persekutuan doa bareng gitu. Iya, betul. Tinggal Zoom itu juga. Kalau aku sih percaya ya, maksudnya segala musim dalam hidup kita tuh udah Tuhan tentukan gitu ya. Dan aku yakin Joanna pun adalah wanita yang sangat kuat ya. Itu sangat kuat, dan aku percaya dia pasti bisa menjalani ini semua bersama-sama dengan Tuhan tentunya ya. Jadi ya semangat Beb, we love you. Pokoknya apapun yang kamu perlu, kayak bantuan, apapun, support, terutama yang mungkinnya prayer ya, kita pasti akan support always. Semangat Jo. Semangat Jo. Pasca dirinya mengaku telah memiliki kekasih berinisial A, Nikita Mirzani pun ramai diperbincangkan dan dituding sebagai orang ketiga oleh netizen. Pasalnya, banyak yang menduga jika kekasih Nikita berinisial A tersebut merupakan Aska, suami dari Nindi Ayunda yang kini sedang berada di balik jeruji besi. Meski mengaku tak marah dengan tudingan tersebut, namun artis kelahiran 17 Maret 1986 tersebut justru menantang balik pihak yang menudingnya sebagai pelakor untuk membuktikan suami siapa yang telah ia rebut. Ya udah, lu tanya warganet lah kenapa ngatain gue gitu. Pelakor dari mana? Laki siapa yang gue ambil? Coba sebutkan. Bisa buktikan nggak kalau gue dibilang pelakor, laki siapa yang gue ambil? Kayak gitu. Ya karena gue bukan pelakor, ya kenapa harus marah? Namun rupanya kemarahan Nikita justru ditujukannya kepada seseorang yang berinisial N. Melalui akun media sosialnya, Nikita tampak meluapkan kekesalannya kepada sosok N tersebut. Bahkan Nikita mengancam akan membeberkan bukti rekaman dari sosok N yang menjelekan beberapa orang sahabatnya berinisial OR, AS, dan RW jika sosok N tersebut tak meminta maaf pada dirinya. Pasalnya, Nikita mengungkapkan ia telah memiliki bukti rekaman pengakuan sosok N jika sosok N tersebutlah yang sebelumnya telah mengirimnya bunga hingga membuatnya murka pada Maret 2021 lalu. Buat siapa aja lah. Gue juga N depannya. Buat siapa aja lah. Gue kalau berantem, lu gak usah nanya lagi.
Lu cukup jadi peminat aja sama pembaca di story gue. Jangan tanya lagi untuk siapa. Emang ada gue nyebut? Enggak, netizen nebak-nebak. Ya kan itu netizen suka nebak-nebak. Tak ingin berlarut dengan kekesalannya tersebut, Nikita pun memamerkan sosok sang kekasih yang disebutnya sebagai duda dan seorang pengusaha. Bahkan Nikita telah memperkenalkan sosok berinisial A tersebut kepada ketiga anaknya, dan kini hubungan keduanya pun tengah berjalan selama 3 bulan. Pacar alhamdulillah baik-baik aja. Alasannya kenapa? Semi bulan. 3 bulan. 3 bulan pacaran Kak? Udah dong. Harus pengusaha dong kalau sama gue. Nggak bisa enggak pengusaha. Nanti numpang hidup sama gue. Ketemunya di mana? Ketemunya di mana? Dikenalin sama teman. Sama anak. Udah dong. Udah kenal. Tanggapannya apa ya? Ya kalau gue nggak pernah nanya tanggapan anak gue karena mereka masih kecil, belum ngerti apa itu pacaran, apa itu hubungan. Gitu. Dan kalau gue kan orangnya kalau sama anak, kalau belum serius-serius banget, gue ngenalinnya as a friend, bukan sebagai pasangan. Ya insya Allah yang terakhir. Maunya mah gue dari dulu juga terakhir terus. Berbeda dengan sebelumnya yang kerap memamerkan sosok sang kekasih di hadapan publik, kali ini Nikita justru memilih untuk merahasiakan siapa kekasihnya tersebut. Nikita pun mengaku enggan dan tak nyaman jika sosok serta identitas sang kekasih diketahui oleh publik. Karena gue belajar dari pengalaman sebelumnya, kalau pacaran atau punya hubungan dengan orang lain ternyata lebih asik tuh tidak diekspos. Jadi orang tidak kepo gitu. Emang nggak mau diekspos? Guanya emang nggak mau. Nanti gue pengennya kalaupun nanti terekspos, biarlah terekspos secara natural gitu. Biarkan gue punya hubungan yang baik-baik aja. Gue pengen apa ya? Gue sekarang belajar dari hubungan yang sebelumnya gitu. Kalau diekspos kan nanti gue tag Instagram cowok gue, nanti siapalah DM kayak gitu.